Oke, kita jalankan self test. Cara menjalankan self test yang udah pasti handphone ini harus local mode ya. Udah handphone local mode, kita buka klik self test, muncul seperti ini. Di sini kita lihat ya. Di sini ada yang pass dan ada yang not execute. Ini berarti yang not execute ini memang tidak dieksekusi, tidak dijalankan. Karena di saat kita menjalankan self test, yang pertama kali dijalankan adalah yang startup testnya yes. Jadi kalau ininya no, ya nggak akan eksekusi. Oke, simpel saja lah. Triknya gini aja, kita unselect all. Sebaiknya kita jalankan yang memang yang penting saja, yang memang yang akan kita cek. Jadi kita sekarang mau ngapain? Cek signal kan? Selalu untuk mengecek signal hanya yang CDSP saja yang dicentang. Cellular Digital Signal Processor. Centang. Perhatikan, jadi ada tulisan run. Semuanya. Terkecuali GSM T-Export Test. Terkecuali ya GSM T-Export Test. Kenapa? Ntar dulu. Setelah kita centang semua, kita tinggal klik start test. Start. Pas. Berarti sistem ini oke, bagus, gak ada masalah. Sekarang saya mau nanya. Saya belum bahas self test loh. Tapi saya nanya, saya yakin bisa jawab. Kalau yang ini error, unknown result, yang rusaknya apa? RF baseband IF test. Bentar yuk. RF baseband IF test. IF itu interface. Penghubung dari baseband ke RF itu apa? Yang mengontrolnya. Baseband mengontrol, dia memberikan perintah ke RF. Interface-nya apa itu? RF bus. Sip ya. Jadi bila ininya unknown atau violent, berarti yang rusak adalah RF busnya. RF supply test. Kalau ini unknown yang bermasalah apanya? Return internet supply. Ya kan? Enak tuh? Mantap tuh? Kalau di sini TXIQ testnya unknown berarti yang bermasalah ada jalur TXIQ. Apa itu TXIQ? Iya. TX belum saya bahas, power detector bias belum saya bahas. RX PLL pas lock test. Ini kita bicara tentang N91 ya, N70 ya, Hinku. RX PLL pas lock test. Yang mendukung PLL apa aja? Tentu ya, loop filter. Betul. Yang mendukung PLL lalu PCO. Ya, lalu IC Hinku. Betul kan? Nah, sekarang PCO-nya PCO Hinku, PCO Vinku kalau RX PLL. Hinku. Enak tuh. Kalau misalkan TX PLL pas lock test ini analiso, apanya? PCO Vinku, 2N2 Vinku, dan Vinku-nya itu sendiri. Kalau BCDMA export test belum. Sekarang RXIQ loopback test. RXIQ loopback test. Jalur apa yang bermasalah? RXIQ. Jalur data informasi dari RF ke RAP. Gampang tuh. Mantap tuh. Tak gendong. Nah sekarang begini esensinya. Dengan adanya self test, saya tidak perlu ukur handphone ini. Tadi kan begini, kita ingin mengetahui RXIQ-nya ini bagus enggak. Gimana cara mengetahuinya? Kita kan harus ukur.
untuk memastikan. Ngapain kita ukur pakai self test aja? Udah diukurin. Nih, kita lihat di skema. Yang 70. Kita mau ngukur erek iki katanya. Diukurnya pakai apa? Pakai osiloskop. Bentuknya harus seperti ini. Udah bisa. Nih, erek iki. Ya? Jangan mau osiloskop nggak laku. Pengajar tukang ngukur pun ini kebakaran jenggot. Makanya kebakaran jenggot. Bawa. Ini erek iki nih ya. Ngapain kita ukur erek iki? Kalau erek iki ininya pas, berarti erek ikinya udah bagus. Udah diterima dengan baik oleh lab. Kalau misalkan tadi ya saya ngomongin tentang tegangan internal nih. Tegangan hinku dan pinku nih. Yang di internal di sini. Kita harus mengukur ininya. Tegangan ini kan harus ada 2,8 volt katanya. Yang ini. Ngapain kita ukur? Kita tinggal lihat aja ini. RF supply testnya. Kalau pas ngapain kita ukur? Ngukur RF bus harus 3 yang kita ukur. RF bus clock, enable dan data. 3 pengukuran. Ngapain kita ukur? Pakai self test dapat. Kalau pas ya udah misalnya beres. Tinggal saya tidak menyepelekan pengukuran. Saya tidak menyampingkan pengukuran. Tapi dengan adanya self test kita dapat melokalisir permasalahan. Misalkan di sini RF PLL pas log test anorisol. Ininya. Berarti saya nggak perlu ngukur RF bus dong. Saya nggak perlu ngukur RF iki dong. Saya nggak perlu ngukur tegangan, nggak perlu. Jelas-jelas di sininya pas. Berarti saya tinggal ngukur gimana, apa penyebabnya si RF PLL ini nggak bekerja. Baru kita ukur. Tapi sekitaran itu aja. Kita cuma mengukur voltase kontrolnya bagus enggak, tegangan PCO-nya bagus enggak, loop filternya bagus enggak. Kita tinggal ukur itu. Apakah dengan cara begini ini tidak membantu? Sangat membantu. Kita nggak perlu acak-acak kita cek kemana-mana. Tadi pembahasan jelimet kan, dari mulai CPU sampai ke antena gimana proses kerjanya, dari ujung ke ujung mengakibatkan handphone gak ada signal. Apa kita harus ukur satu persatu? Enggak kan? Jadi pertama kita pakai self test dulu untuk melokalisir di area mana yang bermasalah. Sudah dapat, area situ, baru kita ukur komponen mana yang harus kita ganti. Setelah diukur, ternyata yang masalah itu adalah tegangan kontrolnya nggak ada. Apa yang bikin tegangan kontrol? Ini ganti. Beres. Sampai di sini paham? Anyos kan? Besok kita bahas yang lebih seru lagi. Karena self test ini sering menyesatkan. Tapi yang salah bukan self testnya, yang salah kita tidak tahu sistem. Pinjam pinset Yun. Ada, saya kasih tahu. Ini belum diungkap di forum. Belum, selesai bahas. Rahasia. Semuanya diungkap, pelatihan saya nggak laku dong. Udah ngasih tahu, udah capek-capek ngetik, dihujat lagi. Berarti yang sebenarnya si HWK dan si yang bikin jam itu sudah ngasih manualnya sebenarnya.
Sudah ada, lengkap sudah, semuanya udah ada. Tapi kalau kita upload ke Play Store dapat file satu kayak gini. Solarization nggak ada. Ini ada juga wah. Ada cuma info kita belum nyampe. Kayaknya belum nyampe. Pinsetnya nggak enak Nggak ada lagi pinsetnya Yun. Pinsetnya nggak ada lagi nih. Begini pinset tuh kacau. Perhatikan. Nah, ya lihat. RF baseband IFTS unresolved, RF supply hanya 2 yang pas. Orang yang tidak tahu sistem, orang yang tidak kursus ke saya, berarti self test ini nggak akurat. Kenapa? Dia katakan ini rusak, padahal yang rusak cuma 1. Disinilah orang mengatakan apa yang saya katakan. Saya kan selalu mengusulkan self test. Orang anggap lu nggak benar karena saya begini, karena ini. Tapi bila orang itu sudah saya kasih triknya, tapi trik ini belum saya keluarkan sampai sekarang. Perhatikan ini. Bentar. Ini nggak ada di manual service, di buku manapun nggak ada. Ini hasil riset saya tentang struktur organisasi sebuah sistem signal, kepemimpinan signal. Ada RF bus, RF supply test, TXIQ, sama. Nah ini yang hijau ini self testnya ya. Ini struktur organisasi. Yang paling atas berarti dia yang jagoannya gitu kan. Bawahannya ini. Ini punya anak buah juga. Ini anak buahnya. Itu dia. Jadi kalau kita dapat begini, unresolved semua. Tinggal kita kan begini. Kita di sini mendapatkan beberapa unresolved. Tidak mungkin dong kita langsung menyalahkan semuanya. Ini pasti hanya ada salah satu. Yang harus kita ketahui adalah siapa yang membuat onar, siapa yang kena imbasnya. Bagaimana kita mengetahui siapa yang membuat onar, siapa yang kena imbas? Caranya kita harus paham dulu struktur organisasinya. Bagaimana cara memahami ini? Kita bahas besok.